Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Broadcasting, Bapak Nanang Abdurrahman MKOM. Yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi, dan rekan-rekan saya sebagai pembaca materi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang evolusi broadcasting, pergeseran audiens, dan broadcasting dalam pemasaran. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja materi pertama yang akan dibacakan oleh anak. Transformasi media, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistem penyiaran dari tradisional menjadi digital broadcasting yang lebih interaktif dan fleksibel. Terdapat tradisional, yaitu sistem satu arah pasif terbatas pada radio dan televisi konvensional. Kemudian ada digital. Ini bersifat interaktif, fleksibel, dan dapat diakses melalui YouTube, podcast, dan media streaming. Nah, pada slide ini kita bahas tentang bagaimana media penyiaran berubah dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu sistemnya masih tradisional, contohnya kayak radio atau TV konvensional. Sifatnya hanya satu arah, penonton cuma bisa menonton atau dengerin aja tanpa bisa ikut terlibat. Tapi sekarang semuanya berubah karena adanya teknologi digital. Kita udah masuk ke era digital broadcasting, yaitu sistem siaran yang bisa diakses lewat internet. Seperti YouTube, podcast, atau platform streaming lainnya. Apa bedanya? Nah, kalau media digital itu interaktif, artinya bisa komentar, like, atau share. Kemudian fleksibel, bisa ditonton kapan aja dan di mana aja. Kemudian terbuka, semua orang bisa bikin konten sendiri, gak harus dari stasiun TV besar saja. Jadi bisa dibilang kalau dulu kita cuma jadi penonton, sekarang kita juga bisa jadi pembuat konten, terlibat langsung. Kayak misalnya bikin vlog, podcast, atau upload video sendiri. Nah, perubahan besar ini tentu punya dampak, terutama dalam cara audiens berperilaku dan juga di dunia pemasaran. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di bagian ini, kita lihat ada dua hal penting yang berubah karena perkembangan media, yaitu pergeseran audiens dan peran pemasaran. Yang pertama, pergeseran audiens. Kalau dulu, audiens itu pasif, sekarang jadi aktif dan selektif. Jadi gini, penonton sekarang gak cuma duduk diam, tapi ikut berpartisipasi. Mereka bisa kasih komentar, pilih sendiri konten yang disuka, bahkan bisa bikin konten sendiri juga. Dan yang kedua, ada peran pemasaran. Selanjutnya, dari sisi pemasaran, media digital juga punya pengaruh besar loh. Sekarang, perusahaan atau brand lebih memilih promosi lewat platform digital karena lebih efektif dan tepat sasaran. Contohnya gini, kalau kita buka Instagram atau YouTube, sering banget kan muncul iklan yang sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, itu karena sistemnya bisa menargetkan iklan sesuai minat kita. Selain itu, biaya promosi juga lebih terjangkau, jadi usaha kecil pun bisa ikut promosi dengan mudah. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang evolusi broadcasting dari sistem tradisional menuju digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dunia pemasaran, di mana evolusi manajemen pemasaran yang sebelumnya mengandalkan pendekatan tradisional, kini bertransformasi secara fundamental menuju era digital yang menuntut pemahaman lebih mendalam tentang dinamika pasar yang semakin kompleks dan cepat berubah, sehingga para pelaku bisnis harus mampu menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi pasar yang tidak lagi statis, melainkan sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Dalam era digital ini, berbagai tantangan sekaligus peluang baru muncul yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis. Yang pertama, mulai dari penerapan pemasaran berbasis data yang memungkinkan analisis perilaku konsumen secara lebih akurat. Yang kedua, ada media sosial.
pemanfaatan media sosial sebagai platform interaktif yang mampu menjangkau audiens secara luas dan real-time. Yang ketiga ada konten, pemasaran berbasis konten yang mengedepankan kualitas dan relevansi informasi untuk menarik perhatian pelanggan, hingga kemampuan melakukan interaksi langsung dengan pelanggan secara real-time yang memperkuat hubungan dan meningkatkan loyalitas konsumen, sehingga semua aspek tersebut menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan dalam menyusun strategi pemasaran modern. Selanjutnya ada tantangan atau permasalahan dalam perkembangan manajemen pemasaran di era digital saat ini. Juga mencangkup perubahan perilaku konsumen yang semakin pintar, selektif, dan kritis, sehingga mereka mengharapkan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Konsumen kini memiliki akses informasi yang cepat dan luas, sehingga metode pemasaran tradisional yang bersifat satu arah menjadi kurang efektif. Selain itu, kompleksitas saluran pemasaran digital yang terus bertambah, peningkatan biaya iklan digital, serta kebutuhan untuk mengadopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi menjadi tantangan signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat melalui pemanfaatan data, analitik untuk memahami perilaku konsumen, melakukan personalisasi konten, dan berinovasi dalam penggunaan platform digital baru agar tetap kompetitif. Di samping itu, perlindungan data konsumen dan pengawasan terhadap dominasi platform digital besar juga menjadi isu penting yang harus diperhatikan dalam manajemen pemasaran digital saat ini. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang evolusi dan dinamika manajemen pemasaran di era digital menjadi sangat penting bagi praktisi, akademisi, dan pelaku bisnis, agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi serta mampu bersaing secara efektif di pasar yang semakin dinamis dan kompetitif. Sehingga keberhasilan dalam pemasaran tidak hanya bergantung pada produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga pada bagaimana strategi pemasaran dijalankan dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Pergeseran audiens dari pasif ke partisipatif. Transformasi digital telah mengubah perilaku audiens secara drastis, dari sekedar penerima informasi menjadi pihak yang lebih aktif dan menuntut. Partisipasi aktif, audiens menjadi produsen konten, live streaming, media sosial, dan memberikan umpan balik langsung. Multiscreen, konsumsi konten dilakukan di berbagai perangkat secara bersamaan, contohnya TV, ponsel, dan tablet. Tuntutan personalisasi, konsumen menuntut pengalaman yang personal dan memilih konten yang relevan dengan minat mereka. Fleksibilitas waktu, beralih dari jadwal siaran tetap ke layanan on-demand, kemungkinan akses konten kapan saja. Peran broadcasting digital dalam pemasaran modern. Broadcasting digital menjadi alat strategis untuk promosi, membangun kesadaran merek, dan meningkatkan keterlibatan konsumen. Menjangkau pasar lebih luas dan berinteraksi langsung dengan audiens, memperkuat citra merek dan daya asing di tengah persaingan global. Memanfaatkan platform digital Instagram, TikTok, Shopee untuk berinteraksi dengan konsumen. Memungkinkan promosi yang lebih cepat, interaktif, dan mudah diakses. Jadi kesimpulan materi tersebut adalah evolusi digital telah mengubah paradigma pemasaran dari konvensional menjadi komunikasi dua arah yang interaktif. Yang ke-1, analitik data, memanfaatkan data untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Yang kedua, hubungan personal, menghadiri nilai tambah yang autentik dan relevan bagi konsumen. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan, terus berinovasi agar tetap kompetitif di pasar dinamis. Jadi pemahaman mendalam tentang evolusi broadcasting dan pemasaran digital adalah kunci utama bagi keberhasilan bisnis di masa depan. Demikian presentasi dari saya mengenai makalah evolusi broadcasting, pergeseran audiens, dan broadcasting dalam pemasaran. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.